Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adib Nugroho, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sana saya mengambil program studi Hubungan Internasional dan langsung saja kita mulai pembahasan hari ini, yaitu tentang perubahan iklim yang berdampak pada hubungan internasional ASEAN. Perubahan iklim dapat mengakibatkan krisis kemanusiaan, migrasi, dan peningkatan kebutuhan impor, kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Menurut Indeks Risiko Iklim Global, 4 dari 10 negara yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim berada di Asia Tenggara, yakni Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Di negara-negara ini dan negara lainnya, perubahan iklim berpotensi memiliki dampak berikut terhadap hubungan internasional ASEAN. Yang pertama, juga diperkirakan semakin memburuk peristiwa seperti Topan Haiyan di Filipina telah memakan korban jiwa dan mengakibatkan peningkatan migrasi lintas batas negara. Kemudian yang kedua, yaitu kenaikan permukaan laut. Diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan paling besar di Indonesia, di mana dampak ROB atau banjir dari laut diperkirakan akan mempengaruhi 5,9 juta orang setiap tahunnya mulai tahun 2100. Kenaikan permukaan laut dapat bermacam-macam dan dapat mengancam kota-kota di pesisir pantai, menyebabkan penyusutan wilayah daratan dan memperburuk konflik di wilayah perairan. Dan yang terakhir yaitu asap dari kebakaran yang melintas batas negara mengaruhi kualitas udara dan kesehatan manusia di perbatasan, sehingga menyebabkan ketegangan antar negara, meskipun dapat menyebabkan keretakan hubungan diplomatik. Permasalahan ini juga membuka kesempatan kerja sama antar negara. Ada masalah, tentu bakal ada solusinya ya teman-teman. Lalu bagaimana ASEAN dapat mempercepat tindakan iklim? Berikut ini adalah rekomendasi yang diberikan dalam laporan untuk membantu ASEAN mengambil tindakan lebih tegas terkait kebijakan iklim. Dengan contohnya aja, merumuskan komitmen kontribusi regional RDC bagi ASEAN untuk mendorong NDC yang lebih ambisius dari negara-negara anggota ASEAN, memastikan penetapan inisiatif yang mengurangi emisi gas rumah yang sangat rinci dan ambisius untuk diterapkan saat ini dan di masa depan dalam ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation atau APEC, menyajikan dan membagikan analisis yang relevan untuk menggambarkan rentannya Asia Tenggara terhadap perubahan iklim, memfasilitasi pedagang listrik regional melalui ekspansi ASEAN Power Grid, hingga kurangnya ketersediaan energi terbarukan dapat ditangani dengan lebih baik. Perubahan iklim yang tidak dibatasi oleh batas geopolitik harus dipecahkan dengan pendekatan internasional, transnasional. Kerjasama erat antar negara ASEAN sangat diperlukan, mengingat geografi dan ekonomi ASEAN saling mempengaruhi dan sangat rentan terhadap pengaruh dampak perubahan iklim. Kurangnya komitmen negara-negara anggota terhadap tindakan iklim dan kerjasama dapat mengancam masa depan wilayah ini. Oke, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kita pada siang hari ini? Menarik bukan? Apabila kurang menarik,
Saya mohon maaf. Saya harap kalian dapat menambah dalam menonton video ini, dan aku harap juga hari-hari ke depan berjalan dengan lebih baik. Sekian dari saya Adip Nugroho, izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.